Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rio Rivaldi dari Prodi APN 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang sistem pemerintahan di negara Spanyol. Baiklah, langsung saja. Spanyol adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung Liberia benua Eropa, tepatnya di Eropa bagian barat daya. Negara yang memiliki nama lengkap Kerajaan Spanyol, Kingdom of Spain, ini hanya berbatasan darat dengan dua negara, yaitu berbatasan dengan Portugal di sebelah barat dan berbatasan dengan Prancis di sebelah timur laut. Sebelah utara Spanyol adalah Samudra Atlantik, sedangkan selatannya adalah Laut Tengah, Laut Mediterania, yang memisahkan Spanyol dengan negara-negara Afrika seperti Maroko dan Aljazair. Spanyol merupakan negara terbesar ketiga di benua Eropa. Spanyol memiliki julukan lain sebagai negara matador. Negara ini memiliki pusat pemerintahan di sebuah ibu kota bernama Madrid. Sistem pemerintahan Spanyol. Spanyol merupakan negara dengan bentuk monarki konstitusional atau kerajaan dengan undang-undang yang telah disepakati dan digunakan tidak hanya sebagai aturan bagi rakyat, namun juga menjadi pengatur dan pembatas dari tindakan-tindakan raja. Spanyol juga telah mengalami pergantian atau transisi sistem pemerintahan beberapa kali. Transisi yang terjadi beberapa kali tersebut membuahkan hasil yang menjadikan Spanyol sebagai negara demokrasi, dan hal tersebut membuat Spanyol sebagai panutan bagi negara-negara yang ingin mengubah negaranya menjadi negara demokrasi. Spanyol juga menggunakan sistem pemerintahan berupa monarki parlementer. Sistem pemerintahan seperti ini berarti bahwa pemerintahan negara menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini diberikan kepada seorang Perdana Menteri yang memiliki tanggung jawab penuh atas parlemen. Sebaliknya, fungsi raja dalam pemerintahan Spanyol hanyalah sebagai seorang kepala negara dan simbol kekuasaan wilayah yang kedudukannya tidak dapat diikut campurkan. Selanjutnya ada Cortes Generales. Apa sih itu Cortes Generales? Dalam sistem pemerintahan Spanyol, badan legislatif memiliki julukan yaitu Cortes Generales, merupakan parlemen bikameral yang terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis rendah atau Kongres Deputi terdiri dari 350 anggota. Semua RUU dan RUU non-pemerintah harus diperiksa terlebih dahulu tanpa terkecuali di Kongres Deputi. Senat mempunyai hak untuk memveto atau mengubah teks yang dihasilkan oleh Kongres, dan Kongres berhak mengambil keputusan akhir setelah pemeriksaan baru. Lebih jauh lagi, Kongreslah yang melaksanakan pelantikan presiden pemerintahan, dan oleh karena itu, Dewan inilah yang dapat menyebabkan pengunduran diri mereka, baik dengan menyetujui mosi kecaman atau menolak memberikan kepercayaan yang diminta oleh pemerintah. Selanjutnya, Majelis Tinggi atau Senat. Dalam konstitusi, Senat berbentuk Dewan Perwakilan Teritorial. 266 senator terdiri dari masa parlemen 10. 208 diantaranya dipilih melalui hak pilih universal langsung dan 58 lainnya ditunjuk oleh Dewan Legislatif Komunitas Otonom yang masing-masing menunjuk seorang senator dan satu senator lagi untuk setiap juta penduduk di wilayahnya masing-masing. Ada juga Badan Eksekutif Spanyol yang terdiri dari kepala negara yaitu Raja dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dipilih melalui partai politik yang memegang kursi paling banyak dalam Cortes atau badan legislatif dan kemudian ditunjuk oleh Raja. Ada juga Badan Yudikatif. Badan Yudikatif dari pemerintahan Spanyol adalah Mahkamah Agung, yang dalam bahasa Spanyol disebut Tribunal Supremo. Dan Mahkamah Agung mempunyai otoritas dari semua perintah bersifat yurisdik, dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung tidak dapat diajukan banding kecuali ke pihak Mahkamah Konstitusi saat terdapat klaim atas pelanggaran hak konstitusional. Dan yang terakhir itu adalah Daerah Otonomi Spanyol. Konstitusi 1978 Spanyol menjadikan Spanyol sebuah negara dengan sistem pemerintahan terdesentralisasi, yaitu dengan memberikan hak kepada daerah-daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara hukum dan administratif.
Pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah di Spanyol dijelaskan dalam Konstitusi 1978 bagian 2 yang mengakui tentang kebangsaan dari daerah-daerah tersebut sebagai sebuah keunikan yang menjadi bagian Spanyol, disertai dengan penekanan bahwa Spanyol merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah yang diberikan hak otonomi bertanggung jawab dalam perkembangan dan kemajuan daerahnya dengan kemampuan untuk mengatur pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta pemerintahan perkotaan dan pedesaannya sendiri. Hak otonomi yang memberikan fungsi bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri membuat daerah tersebut terlihat sebagai negara federal di Spanyol karena mereka memiliki lembaga pemerintahannya sendiri dengan bentuk yang menyerupai lembaga pemerintahan negara. Daerah yang diberikan hak otonomi diizinkan untuk membentuk lembaga eksekutif, legislatif, serta administrasi finansialnya. Spanyol dianggap sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang sangat desentralisasi dengan baik karena memiliki 17 komunitas otonom di negaranya. Pemerintah Spanyol memberikan hak otonomi kepada daerah yang memiliki sejarah khusus atas daerahnya. Pemberian hak otonomi terhadap daerah-daerah di Spanyol memakan waktu yang berbeda-beda, tergantung dengan seberapa pantas daerah tersebut untuk mendapatkan hak otonomi. Ada daerah yang mendapatkan hak otonomi tanpa memakan waktu yang lama, dan sebagian besar membutuhkan waktu yang cukup lebih lama. Hal tersebut bergantung kepada keunikan yang dimiliki daerah tersebut. Daerah seperti Catalonia, Basque mendapatkan hak otonomi mereka lebih awal, bahkan sebelum disahkan alam Konstitusi 1978. Karena secara historis, daerah tersebut memiliki bahasa sendiri, budaya sendiri yang berbeda dengan Spanyol, dan bahkan memiliki bendera sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas waktunya karena sudah mau menyempatkan untuk mendengarkan saya menjelaskan tentang sistem pemerintahan di negara Spanyol. Saya Ruli Rivaldi pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.